Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan general ya mengenai hidup di berbagai bidangnya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nanti energi cinta asmara akan ada video khususnya, kalau tertarik silakan dilihat. Dan aku selalu akan ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang dipublish secara umum, energinya umum ya. Jadi ini bukan personal reading. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak dengan situasi kamu. Kalau tidak sesuai, silahkan move on, berarti ini bukan readingan untuk kamu, ataupun kamu pengen cari placement yang lain, silahkan monggo. Tapi kalau kamu tidak sesuai juga dengan tarot readernya, dengan apa yang kamu lihat di dalam video dan channelku ini, ataupun tidak sesuai dengan durasinya, tidak sesuai dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, please silahkan move on ya. Kalau ada orang lain di sini, ini bisa energinya terbolak-balik. Pokoknya ambillah yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Oke, kita masuk ke dalam readingan kalian masing-masing. Oke, Sagittarius, ini adalah pembacaan energi general ya, untuk bulan April 2022. Sagittarius Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius. Oke, kita lihat dulu. Eight of Swords, dalam keadaan tegap ya. Kalian mungkin ada dalam satu situasi dan kondisi di mana kalian merasa seperti terperangkap, terjerat, ataupun stuck di dalam satu situasi ataupun kondisi yang kalian mungkin masih belum bisa melihat jalan keluarnya, atau mungkin kalian juga berpikir bahwa ini gue nggak bisa kemana-mana, gue nggak bisa ngelakuin apa yang gue pengen lakuin karena ada dalam situasi dan kondisi ini. Ini bisa mengenai macam-macam ya. Tapi kayak kalian stuck di dalam satu tempat, kalian nggak bisa ngelihat jalan keluarnya. Dan di sini kalau yang aku lihat, ini adalah the Sun card ya, dimana ini adalah kebebasan ya, dan ini juga sesuatu yang membuat kalian happy, tetapi juga ini termasuk juga sesuatu yang ditunjukkan atau disinari. Maksudnya adalah yang tadinya mungkin gelap, yang tadinya kalian nggak bisa lihat, yang tadinya kalian nggak tahu harus bagaimana, ini bisa jadi kamu akan mendapatkan pencerahan, bisa terinspirasi, bisa mendapatkan ide, bisa solusi, bisa jalan keluar, bisa, dan ini melepaskan kalian dari segala situasi yang mengekang kamu, yang memenjarakan kamu, yang menjerat kamu gitu ya. Kamu mendapatkan caranya gitu ya. Yang pasti caranya ini pastinya akan membutuhkan usaha dan upaya juga dari kamunya gitu ya. Tetapi kamu mendapatkan, bisa jadi pengetahuan, informasi kayak begitu-begitu ya. Oke, kita masuk lebih dalam lagi ke dalam pembacaan kamu. Strength card dalam keadaan terbalik. Mungkin kamunya sendiri di dalam situasi dan kondisi ini udah merasa kayak udah nggak kuat gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini ada di dalam masalah finansial kamu, pekerjaan kamu, hubungan kamu, ataupun juga mungkin di keluarga gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu tuh kayak udah menunggu gitu loh. Sampai kapan sih? Udah mulai kehilangan kesabaran, mulai kehilangan tenaga, mulai kehilangan kekuatan. Ya, kayak kayak apa ya? Untuk ngambil sisi baiknya, ngambil hikmahnya tuh jadi gue udah nggak bisa kepikiran ke situ gitu loh. Ini kayak udah segala sesuatunya udah mentok gitu. Dan kalian mungkin udah nggak bisa untuk bersabar lagi ya. Ada Ten of Cup dalam keadaan terbalik. Apa yang kalian inginkan, cita-cita kamu, itu rasanya seperti keblok dengan sesuatu yang membuat kamu tuh jadi nggak bisa itu gitu. Yang pastinya ya, saat apa yang kita inginkan, apa yang menjadi ekspektasi kita itu mengalami
hambatan gitu ya, pastinya ada rasa kecewa, pastinya ada rasa sedih, ada bahkan yang marah gitu ya. Kenapa sih ini semua tidak sesuai dengan apa yang gue pikirkan, apa yang gue cita-citakan, nggak sesuai dengan planning gue gitu loh. Mungkin kalian ada dalam satu situasi yang tadinya kamu pikir ini baik, tapi ternyata berbalik arah. Tidak seperti itu, tidak seperti apa yang kamu inginkan. Tapi di dalam masalah ini, dengan adanya si Queen of Cup ini, kalian berusaha untuk tetap tenang. Kalau yang aku lihat ya, untuk tetap tenang, untuk bisa mengendalikan emosi kamu supaya bisa menahan diri kamu. Jadi cuman kalau yang aku lihat dengan adanya juga si The Tower card, ini The Tower card dalam keadaan terbalik. Kalian berusaha menahan diri, menenangkan diri kamu, berusaha untuk mengendalikan emosi kamu di dalam satu situasi yang udah bikin kamu down, yang kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mungkin juga bersuara, nggak bisa mungkin juga mengatakan, melakukan hal yang kamu inginkan. Jadi kamu ada di dalam satu situasi yang udah berbentrokan gitu loh dengan diri kamu, dan kamu punya keinginan untuk lepas dan bebas dari situasi ini, tetapi kamu berusaha menenangkan diri dikarenakan kalau yang aku lihat adalah konflik yang kamu ingin hindarin. Kamu nggak pengen mungkin situasi dan kondisinya makin sulit, makin rumit, atau kamu juga menghindari adanya pertengkaran gitu ya dengan orang yang dealing dengan kamu. Ini bisa orang tua kamu, saudara kamu, pasangan kamu, rekan kerja kamu, bos kamu, yang mungkin mereka memiliki sesuatu yang bisa jadi eh, kamu bergantung, bisa jadi ya, ataupun kamu butuhkan, ataupun ini dikarenakan status ya, maksudnya status seperti misalnya anak dengan orang tua gitu ya, itu yang membuat kamu jadi gue nggak bisa melakukan apa yang gue pengen. Misalnya contoh, gue ingin menikah gitu ya, ingin menikah atau ingin berhubungan dengan seseorang, tetapi dikarenakan mungkin adat, budaya, kepercayaan dan pikiran dari orang yang kayak megang kuncinya ataupun megang apa ya, cetekan on off-nya boleh apa tidaknya itu, di mana kamu membutuhkan restu buat beberapa dari kamu itu tidak, jadinya kamu nggak bisa melakukan hal yang kamu ingin lakukan. Ini contoh gitu ya. Termasuk misalnya kamu ada di dalam uh, pekerjaan yang sudah sangat menyulitkan, tetapi kamu butuh pemasukan, kamu butuh pekerjaan, tapi mungkin di dalam situasi itu kamu sudah tidak sejahtera di situ, udah nggak nyaman di situ. Cuman kalau misalnya gua sampai um, ngomong atau gua sampai apa ya, komplain atau apalah gitu ya, terus gue gimana? Kalaupun misalnya gue bilang gue nggak suka dengan sistemnya, dengan rulesnya dan apanya, nanti mereka malah marah, nanti gue malah kena imbasnya. Semacam itu, rasanya tuh situasinya kurang lebih semacam itu. Jadi ada sesuatu konflik yang ingin kalian hindari, dan jangan sampai apa yang kamu pegang ini hilang ataupun runtuh, tetapi ini tuh udah bikin kamu nggak nyaman. Oke, kita lihat lagi ya lebih dalam. Three of Swords, ya kan? Dengan Strength card Three of Swords, ini ada hal-hal yang udah mengecewakan kamu, udah nyakitin kamu, yang bahkan udah bikin kamu marah gitu loh, yang udah bikin kamu feeling down terus, dan ini kamu sedang berusaha untuk membebaskan diri, lagi cari-cari, tapi mungkin ya itu yang aku bilang di awal, kayak nggak dapet, belum lihat solusinya ataupun belum mendapatkan solusi yang buat kamu itu adalah yang terbaik. Karena mungkin yang kamu lihat solusinya nih pasti kepentok dengan si konflik ini aja nih gitu. Sehingga kamu harus nahan-nahan diri, harus sabar, harus sabar, harus sabar gitu ya. Tapi ya ini jadinya konfliknya ini ada di dalam diri kamu kalau yang aku lihat. The Empress dalam keadaan terbalik. Banyak tanggung jawab
ataupun hal-hal yang bisa jadi buat beberapa dari kamu, kamu ngerasa ini bukan porsi kamu ataupun tanggung jawab yang sepatutnya kamu lakukan gitu ya, ataupun hal-hal yang dibebankan ke kamu, ini rasanya seperti dibebankan ke kamu, tetapi kamu ngerasa bahwa sebenarnya gue kan punya hak untuk bilang enggak dong, daripada ngikutin ego orang lain dan kemauan orang lain. Dan kamu mungkin ya ini, cuman kamu tuh kepentok gitu loh. Oh. Empress dalam keadaan terbalik juga, em, iya ya, kayak ngerasa tidak punya kekuatan ataupun power. Kayak di sini tuh, di situasi ini, kalau yang aku lihat, kamu ngerasa kayak nggak punya kekuatan, tidak punya kesempatan, tidak punya, kayak bukan posisi atau tempat kamu untuk bisa begitu. Mungkin juga buat beberapa dari kamu, orang nggak bakal dengerin gue, orang nggak bakal uh, mengerti gue, mereka selalu nganggap ataupun melihat gue sebelah mata, mereka selalu mungkin ngelihat gue orang yang nggak capable atau tidak sanggup gitu ya, tidak punya kemampuan uh, untuk melakukan ini, sehingga gue harus ngikutin terus gitu ya, karena kayak ngerasanya tuh kayak kamu under pressure gitu loh. Six of One. Cuman pernah denger nggak? Entah kenapa tadi aku dapat message ini ya. Satu perubahan itu, mungkin ini kamu juga pernah dengar. Satu perubahan itu terjadi di saat adanya uh, satu pergerakan yang mungkin akan kayak bikin berantakan dulu, baru kamu bisa bangun lagi gitu loh. Aku lupa kata-kata jelasnya, tetapi ya semacam kalau kamu ingin membangun rumah misalnya dengan bentuk yang baru, pastinya kamu harus merubuhkan dulu ini, apa yang rumah ini sudah terstruktur. Ini bisa jadi mungkin sistem dan struktur dan budaya dan adat dan apapun gitu yang sudah terjadi, yang kalau kamu ingin adanya perubahan ya ininya sendiri harus dirubuhkan dulu gitu ya. Maksudnya iya, nggak mungkin eh, terjadi adanya perubahan di saat tidak adanya apa revolusi atau eh, kok gue lupa ya kata-katanya, tapi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kalian nangkep maksudnya aku. Nggak bisa diam nunggu ini berubah begitu saja gitu ya. Pastinya akan ada sebab akibat, itu pasti akan ada. Cuman di sini kayak kayak kamu tuh butuh untuk memilih kayak kesulitan apa yang pengen kamu pilih. Karena memang kalau aku lihat dengan diam pun sulit, dengan berontak pun akan menemukan kesulitan. Jadi pick your battle gitu loh. Five of Pentacles dalam keadaan terbalik. Iya, kayak rasanya kamu mau menghadapi ini tanpa ada perpecahan, tanpa ada masalah, tanpa ada konflik, untuk keluar dari si kesulitan ini. Cuman kalau aku lihat di sini, memang harus di apa ya?
tidak membiarkan emosi kamu mempengaruhi, tetapi ini lebih ke strategi gitu loh. Tidak membiarkan emosi kamu itu bikin kamu jadi reaktif. Tapi kamu harus bisa berpikir dengan jernih sehingga kamu bisa mencari strategi tersebut. Kayak harus main cantik gitu loh. Harus main cantik. Karena kayak aku dari tadi ngeliat, iya ya, barusan gue ngomong soal revolusi apa-apa. Tapi kalau yang aku lihat dari ceritanya, ini lebih kayak kalau kamu bisa memakai strategi dengan tetap tenang, ya karena di sini kamu udah mulai nggak sabar karena merasa udah nggak kuat gitu ya. Ini semuanya udah nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu cita-citakan, kamu impikan gitu ya. Tetapi dengan kamu bisa menahan diri itu, kalau yang aku lihat, kamu bisa mendapatkan jalan keluar itu. Dan bisa, ini karena ini Five of Pentacles ya, keluar dari masa sulit. Justru kalau kamu reaktif itu, ini akan kayak memperkeruh kalau yang aku lihat. Gitu. Harus berpikir lebih dewasa, ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, entah kenapa, kayak harus bisa kayak menegaskan ataupun menunjukkan keseriusan kamu. Tahu kapan waktunya untuk bercanda gitu ya. Tapi kamu juga harus menunjukkan saat kamu serius dan menunjukkan benar-benar apa yang kamu mau dan kamu serius akan hal tersebut gitu. Itu sih yang aku lihat ya. Tapi dilihat dari secara garis besar, mungkin pada awalnya, mungkin pada saat ini memang segala sesuatunya tuh masih kayak gitu. Tapi kalau yang aku lihat berikutnya, babak berikutnya, ini sesuatu yang ya akan membawa kamu keluar dari si kesulitan ini gitu. Asal kamu bisa tetap calm menghadapi ini, dan ini adalah sesuatu yang apa ya, harus kamu pikirkan dengan baik tanpa kamu membiarkan emosi kamu menginfluence gitu. Dan kalau kamu bisa begini tuh, kalau yang aku lihat ini bisa apa yang kamu inginkan ini mendapatkan perhatian ataupun pemikiran gitu ya, dengan ketenangan kamu, dengan kesungguhan kamu gitu ya. Ini kalau yang aku lihat bisa memberikan kamu jalan. Sehingga apa yang kamu takutkan itu terjadi tidak separah apa yang kamu kira gitu loh. Dan ini akan membawa kamu keluar dari situasi sulit ini. Itu yang aku lihat. Terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.